Kondisi tetangga yang selalu iri dengan keluarga kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali kita akan bahas kondisi tetangga yang selalu iri dengan keluarga kamu. Nah, kenapa sih kok mereka iri dengan keluarga kamu dan kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, simak video ini untuk kamu bisa tahu seperti apa kondisi tetangga kamu yang selalu iri dengan keluarga kamu. Oke, langsung saja di kartu yang pertama. Memang dalam situasi saat ini, kita lihat saja langsung kamu tentu sudah memiliki pandangan siapa tetangga kamu yang selalu iri dengan kamu dan juga keluarga kamu. Sekarang saat ini posisi dia sedang dipermainkan oleh keadaan yang dia rasakan. Kenapa saya katakan dia dipermainkan oleh keadaan yang dia rasakan? Karena dalam situasi saat ini dia tidak mengalami terjadinya keseimbangan dalam kehidupannya. Dia betul-betul mengalami beberapa pressure dan juga mengalami beberapa tekanan-tekanan yang terus terjadi. Ada tekanan inilah, ada tekanan itulah, dan juga ada beberapa tekanan-tekanan yang lainnya yang terus dia rasakan sampai dengan di beberapa waktu ke depan. Dan kemudian juga memang kabar terbaru dari tetangga kamu yang selalu iri dengan keluarga kamu saat ini, dia juga mengalami keadaan emosi yang tidak stabil. Artinya apa? Dia betul-betul mengalami terjadinya beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terus terjadi terkait dengan situasi yang mereka hadapi, terkait dengan situasi yang mereka rasakan. Karena apa? Kalau bisa kita lihat pada posisi saat ini, tanpa kamu sadari, dia juga memiliki masalah dengan beberapa pihak. Dia juga memiliki masalah dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dia pun juga betul-betul merasakan adanya kondisi yang memang juga saat ini sedang dirasakan tidak begitu baik. Dan kemudian memang juga dalam situasi saat ini mereka juga masih menaruh rasa iri dengan kamu dan juga keluarga kamu. Jadi ketika ada kebaikan sedikit saja yang ada di dalam keluarga kamu, mereka itu langsung iri gitu loh, langsung nggak suka gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi tentu ini juga akan memberikan satu situasi yang tidak baik di dalam posisi diri dia saat ini. Kenapa? Dengan dia iri dengan kamu, sebenarnya itu malah mengganggu keadaan-keadaan yang akan terjadi di dalam posisi dia saat ini. Sehingga memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi saat ini, sebenarnya itu justru malah akan menimbulkan beberapa situasi yang nggak begitu bagus yang akan dia rasakan. Tetapi ya memang inilah fakta dan juga kenyataan yang terjadi. Dia terlalu sibuk ngurusi kamu dan juga keluarga kamu sehingga mereka lupa ada keluarga mereka yang harus diupayakan. Jadi emang situasi seperti inilah yang sering kali terjadi kepada diri mereka saat ini. Tapi ya serasa kamu juga nggak usah terlalu ada rasa peduli kepada mereka, nggak usah mikirin mereka. Sekarang kamu harus bisa untuk fokus saja untuk terus memberikan situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu dan juga keluarga kamu. Toh juga dalam diri kamu saat ini juga terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang sempurna, adanya beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Sehingga emang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, tentu di sini kamu juga akan mendapatkan harapan-harapan yang terwujud, kelancaran dalam usaha kamu, kemudian juga kamu akan merasakan adanya beberapa hal-hal yang baik, merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga memang kamu juga akan mengalami derajat yang mulai naik ya di bulan ini sampai dengan nanti di beberapa bulan ke depan, derajat kamu pun juga akan naik. Artinya dalam situasi saat ini pun kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi pada posisi saat ini. Dan kemudian juga memang kamu dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu terus diberikan kemudahan. Artinya kamu terus merasakan ada beberapa kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Sehingga dengan adanya kemudahan yang luar biasa, tentu ini juga nanti akan sangat memberikan
situasi yang baik yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi ya apapun yang kamu rasakan tentu ini juga nanti akan memberikan satu hal yang baik dan juga akan memberikan satu hal yang positif yang akan terjadi pada diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik dan kemudian secara kondisi keuangan kamu di bulan ini sampai dengan nanti di beberapa bulan ke depan, kamu juga akan terus merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang sempurna yang akan terjadi di dalam diri kamu. Artinya keuangan kamu pun juga akan mengalami pemulihan, akan mengalami keadaan-keadaan yang akan terus membaik secara keseluruhan. Sehingga memang dalam situasi saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna, bersyukur dengan beberapa hal baik yang ada di dalam posisi kehidupan kamu secara finansial. Dan tetangga kamu ini juga tahu kamu terus mengalami keadaan yang baik secara finansial dan mereka pun juga saya rasa juga masih menaruh rasa iri gitu loh dengan kamu, dengan kondisi yang baik yang terjadi di dalam posisi keuangan kamu. Tapi ya saya rasa di sini kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Yang terpenting adalah kamu tidak nyenggol mereka saja. Karena mereka kalau sekali saja disenggol, itu nanti akan jadi masalah yang berkelanjutan. Jadi mereka ini suka nyenggol orang lain, tapi nggak mau disenggol. Jadi situasi inilah yang memang juga seharusnya dan juga sepatutnya harus bisa untuk lebih diperhatikan juga dalam posisi saat ini. Dan kemudian juga memang dalam situasi yang terjadi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang ada. Kamu pun juga bukan tanpa masalah, kamu juga masih memiliki masalah, tapi tolong saat ini ketika kamu ada masalah jangan terlalu oversharing, jangan terlalu mudah menceritakan permasalahan kamu kepada orang lain. Karena apa? Ada beberapa orang yang memang ada di sekitar kamu yang agak bocor gitu. Jadi ketika kamu menceritakan situasi yang ada, tentu nanti juga akan malah melebar kemana-mana. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan pada posisi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu cemas karena beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan pelan-pelan juga sudah mulai mampu untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal positif yang seharusnya bisa untuk kamu syukuri secara keseluruhan. Jadi memang saya rasa ini juga merupakan hal yang luar biasa di dalam keadaan diri kamu saat ini. Jadi memang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kamu untuk membuktikan kepada mereka dan juga bisa dijadikan sebagai acuan bahwa ternyata yang menzolimi kamu sekarang sedang mengalami beberapa keadaan yang kurang baik. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.